Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, bertemu lagi dengan Pak Adi. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 5 tentang cuaca, subtema 2 perubahan cuaca. Adapun pembelajaran 5 dan 6. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh cuaca, pentingnya bersatu, dan membandingkan pecahan. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat juga berubah-ubah dalam sehari. Sore ini Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Ini adalah situasi perubahan cuaca yang ekstrim. Terkadang cerah, terkadang ada hujan, terkadang hanya mendung saja. Ya. Nah, dengan adanya perubahan cuaca ini, maka kita harus lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan. Oke, kita lanjut. Informasi dari teks halaman 102. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia yaitu cuaca panas. Apa pengaruhnya? Menjemur pakaian. Jadi ke dalam cuaca panas kita bisa menjemur pakaian, kemudian tubuh itu lebih mudah mengeluarkan keringat, dan yang ketiga yaitu memakai pakaian yang menyerap keringat. Jika cuaca hujan atau dingin, apa pengaruhnya? Memakai pakaian tebal supaya tidak terasa dingin. Kemudian dapat mengakibatkan banjir, itu kalau di musim hujan dan di lingkungannya ya penuh, misalnya sungainya penuh sampah, gotnya penuh sampah, kemudian tidak ada peresapan air, nah itu mengakibatkan banjir. Kemudian bercocok tanam. Nah, di musim hujan itu baik untuk bercocok tanam karena tumbuhan itu ada yang membutuhkan air yang lebih banyak dan juga ada membutuhkan air tidak sebegitu banyak. Ya, baik, kita lanjutkan. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, Siti beserta dengan teman-temannya tadi bermain tali, yaitu tali karet. Di mana letaknya pentingnya bersatu dalam keragaman tersebut? Yang pertama, hidup menjadi harmonis, dapat saling bekerja sama, munculnya budaya saling tolong-menolong, terciptanya saling pengertian, saling menghormati, dan saling mengasihi. Nah, inilah
saat dimana pentingnya rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Berdasarkan percakapan halaman 110 sampai 111, yaitu pada buku tema 5, Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Nah, ini adanya suatu kerja sama. Ini adalah hasil percakapan ya antara Beni berserta dengan teman-temannya. Nanti bisa kalian baca di buku tema halaman 110 sampai 111. Baiklah, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang memberikan tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang pertama. Nah, ini adalah gambar lingkaran. Gambar lingkaran ini dibagi menjadi dua bagian yang sama. Ya, jadi setiap bagian mendapatkan nilai pecahan yaitu 1/2. Sedangkan bagian lingkaran yang kedua ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Maka satu bagian yang berwarna kuning, berapa nilai pecahannya? Yaitu 1/3. Jadi 1/2 dibandingkan dengan 1/3, maka tanda yang tepat adalah lebih besar. Logikanya 1 dibagi dengan 2 orang, sedangkan lingkaran berikutnya 1 dibagi dengan 3 orang. Itu logikanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan gambar berikutnya. Kira-kira ini menunjukkan nilai pecahan berapa? Iya, pinter, yaitu 2/4. Sekarang kita bandingkan dengan yang ini. Berapa bagian ini? Iya, 3/4. Kira-kira tanda yang tepat adalah lebih kecil. Logikanya 2 dibagi orang 4, sedangkan 3 dibagi orang 4. Lebih banyak mana? Iya, 3/4. Maka 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Gambar berikutnya nilai pecahnya berapa? Sama, 2/4. Kemudian dibandingkan dengan 1/4. Maka tanda yang tepat adalah lebih besar. 2/4 lebih besar daripada 1/4. Baik. Gambar berikutnya adalah nilai pecahnya berapa ini anak-anak? 1/4. Gambar kedua nilai pecahannya 2/4. Sedangkan gambar ketiga nilai pecahannya adalah 3/4. Nah, sekarang kalau kita bandingkan 1/4, 2/4, 3/4, apakah ini sudah urut? Menurut besar kecilnya nilai pecahan? Kalau nilai pecahan seperti ini dengan penyebut sama, maka perhatikan penjelasannya ini. Jika penyebutnya sama, maka makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan itu. Ya.
Ingat, jika penyebutnya sama, maka makin besar pembilang, makin besar nilai pecahannya. Contoh, 1/4 dibanding dengan 2/4. Maka yang lebih besar adalah 2/4. 2/4 dengan 3/4, maka yang lebih besar adalah 3/4. Ini kalau penyebutnya sama, maka bilangan atau pembilangnya besar, itu berarti nilainya besar. Jadi ini sudah urut dimulai dari yang terkecil. Oke. Sekarang perhatikan gambar yang ini. Nilai pecahannya adalah 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6. Nah, kira-kira yang sama itu bagian yang mana? Iya, pembilang. Semua pembilang nilainya berapa? 1. Angkanya 1. Yang beda yang apa? Yang beda adalah penyebutnya. Ya, yang pertama itu 2, yang kedua 3, yang ketiga 4, dan yang keempat itu ada 6 penyebutnya. Oke. Nah, bagaimana penjelasannya? Perhatikan ini. Jika pembilangnya sama, maka makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Jadi kebalikan dari yang di atas. Ya. Kalau pembilangnya sama, ya 1 atau 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan penyebutnya itu angkanya besar, maka nilai pecahannya kecil. Misalnya 2/5, 2/6, 2/7. Mana yang lebih kecil? 2/7. Karena pembilangnya kan sama-sama 2. Penyebutnya yang paling besar adalah 7. Maka 7 dikatakan nilai pecahannya kecil. Oke, bagaimana anak-anak? Kalian paham dengan penjelasan? Oke, baik, kita lanjutkan aja. Alhamdulillah, ternyata pembelajaran kali ini sudah selesai. Nanti kita lanjutkan pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, semoga bermanfaat ilmu yang kita dapatkan hari ini. Dan jangan lupa sholat dan mengaji. Terutama kita berdoa untuk orang-orang yang kita sayangi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.